warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita baca doa sebelum memulai pelajaran. Ayo, Syahadi dipimpin doanya. Insyaallah. Ayo sebelum belajar kita aturkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang belum kenal sama saya. Jadi saya guru di sekolah SMA Al Wildan International School. Wow. Nama saya Rodatul Nisa Saranha. Saya di sana mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam. Nah, sekarang kita masuk ke materi di sini. Sekarang kita masuk ke materi hukum pinjaman online menurut Islam. Kenapa saya hari ini membawa tentang hukum pinjaman online? Karena kelas 12 biasanya setelah lulus bingung, belum dapat kerja, belum mulai kuliah, harus menuruti gengsi. Yes. Jadi ujung-ujungnya kemana? Pinjam. Sekarang kita bahas tentang hukum pinjaman online menurut Islam. Diperhatikan baik-baik ya, biar materi yang saya sampaikan hari ini barokah untuk kalian semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, sebelum kita memulai dengan definisi pinjol, saya mau nanya dulu. Kan kalau misalkan saya nanya pinjol itu apa sih? Pasti udah tahu dong, pinjaman online. Tapi kalau misalkan saya nanya tentang kenapa pinjol itu diharamkan dalam Islam? Bunganya banyak. Bunganya banyak. Ria. Mudoro. Apa tadi? Kok dia? Dia sombong. Apa sih? Riba. Nah, Ya, Iya. nah, sekarang kita masuk ke definisi pinjaman online. Jadi pinjaman online itu merupakan suatu fasilitas pinjaman uang yang disediakan jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuannya, proses persetujuannya, hingga proses pencairan dana. Itu semua dilakukan secara online. Dilakukan secara online atau melalui konfirmasi, seperti konfirmasi di SMS, konfirmasi di WhatsApp, atau konfirmasi di telepon. Aplikasi pinjaman dana secara online ini mengambil dana dari sumber yang berasal dari perseorangan atau perusahaan besar. Jadi pinjol ini bisa dari satu orang yang menyediakan pinjaman online atau perusahaan besar. Contoh perusahaan besar yang menyediakan pinjaman online, siapa yang tahu? Aku laku. Aku laku. Terus siapa lagi yang tahu? Kredit Shopee. Siapa lagi yang tahu? Kredit Kredivo. Ya, betul. Minjem dia kan dulu. Coba di sini ada yang pernah nyobain pinjol atau enggak? Gi, mana ya belum? Buat beli kosmet. Ada yang pernah? Ada bu tuh. Gi pernah? Enggak. Kalau enggak ada yang pernah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke kalau kalian menggunakan media sosial dengan baik, itu edukasinya banyak banget. Utang warga rakyat Indonesia di paylater mencapai 26,37 triliun per bulan Agustus. Mantap ya, Coba 1 miliar aja uangnya nggak tahu bentuknya kayak gimana, apalagi 26 triliun. Segini deh. Coba kalau menurut logika, orang yang minjem 26 triliun itu masuk logika nggak sih? Enggak. Pasti ini membengkak karena apa? Karena bunga. bunganya. Karena bunga yang terus bertambah sampai bisa rakyat Indonesia mengumpulkan 26,37 triliun. Ini cuma dari paylater. Paylater itu pinjaman online yang udah legal di negara kita, kayak Shopee Paylater, kayak GoPaylater. Itu yang baru terdata yang legal. Belum lagi yang ilegal, yang biasanya di iklan-iklan Instagram. Nah, itu belum terdaftar. Jadi bisa lebih banyak dari 26,37 triliun ini. Oke, selanjutnya. Nah, hukum pinjaman online. Hukum pinjaman online menurut Islam adalah haram. Jelas ya haramnya. Dan disepakati oleh
putusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau yang kita kenal sebagai MUI dalam Ijtima Ulama tahun 2021. Karena yang kita tahu pinjaman online itu baru membludak tahun berapa? 2023. 2023. Ada itu semenjak zaman COVID. Karena orang kebanyakan kehilangan pekerjaan, kena PHK, bangkrut. Jadi banyak yang ke pinjaman online. Dan membludaknya itu tahun 2022 dan 2023. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Kan pinjaman online itu riba. Riba itu adalah Haram. enggak, definisi riba itu adalah, ada yang tahu? Riba itu apa? Tahu guru. Nah, kalau misalkan kita di hari-hari biasa saya ditanya sama orang, nggak boleh itu riba. Tapi kalau ditanya emang riba apa? Ya riba haram, riba ya bunga. Kita tahu sebatas itu doang kan. Iya. Nah, sekarang kita bahas di sini definisi riba. Riba itu kalau misalkan dijelaskan secara rinci yaitu penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman ketika kita berhutang. Jadi kalau misalkan contoh, ada satu orang nih minjem ke sesama teman aja, Afifah minjem ke Rani, tapi kata Rani nanti kalau balikin lebih 50.000 ya, Rani udah ngambil riba itu. Gak harus dari aplikasi-aplikasi, sesama teman itu juga bisa riba. Melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada salah satu pihak. Kenapa riba nggak boleh? Karena membebankan salah satu pihak dan mengambil untungan ke pihak yang lain. Nah, dalam bahasa Arab, riba itu bermakna ziyadah. Ada yang tahu mana ziyadah? Bertambah atau tumbuh dan membesar. Oke, sejauh ini ada yang belum paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke. Nah, kalau misalkan kita bingung nih, terus gimana cara berhutang yang benar dalam Islam? Biar kita tuh nggak terikut dalam riba, biar kita nggak terseret dalam riba. Karena riba itu termasuk salah satu dosa besar. Termasuk salah satu dosa yang ketika orangnya mati, Rasulullah nggak mau nyolatin. Nah, jadi riba itu sangat besar dosanya. Yang pertama, tata cara piutang yang benar menurut Islam, menepati janji. Menepati janji, contohnya gimana menepati janji? Waktu bayar utang. Nah, kita sebagai orang yang berhutang, kita juga harus sadar diri. Ketika ada teman kita yang ngutangin kita, terus kita lihat, dia masih banyak, dia kan ntar aja bayar. Itu kita udah melanggar tata cara yang pertama. Kita udah dapat dosanya, karena kita udah mampu mengembalikan. Tapi kita tunda, karena ya udah orang dia mati punya duit, ntar aja bayar. Gitu. Yang kedua, melunasi hutang dengan baik. Gimana cara melunasi hutang dengan baik? Bayar tepat waktu. Jangan nunggu ditagih-tagih dulu nih sama orang yang ngutangin, sampai orang yang ngutangin tuh bikin alasan, aku mau umroh aja, aku butuh duitnya. Padahal kita orang yang berhutang harusnya ya dengan sukarela mengembalikan. Jangan sampai nunggu orang yang ngutangin kita bikin alasan dengan ibu saya sakit, jadi saya harus kembaliin jadi saya harus butuh uangnya gitu. Yang ketiga, memberi tenggat waktu kepada orang yang berhutang. Kita sebagai orang yang menghutangi, walaupun itu sahabat dekat kita nih, itu juga harus kasih batas waktu dia. Jangan kayak saya udah nanti aja kalau ada duit baru balikin. Nah, itulah yang bikin orang-orang yang berhutang itu menyepelekan. Kalau kita memberi tenggat waktu, bulan depan kalau bisa dibayar ya. Nah, itu kan jadi ada beban tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh orang yang berhutang. Menagih hutang dengan baik. Gak boleh nagih hutang dengan ngancem-ngancem. Contohnya, saya sebarin ya, kamu kalau nggak kembaliin hutang saya. Yang keempat, tidak mengambil keuntungan dari hutang. Yang kelima, menulis jumlah hutang piutang dan harus ada saksi. Ketika ada orang yang berhutang, misalnya, aku pinjam duit dong mau beli iPhone. Nah, banyak kan yang harus dipinjam 5 juta lebih. Itu harus ada saksi antara kita, orang yang berhutang, dan ada saksi. Dan harus ditulis. Kenapa harus ada saksi? Ketika nggak ada saksi, 5 juta itu sedikit atau banyak? Banyak. Nah, ketika itu nggak ada saksi, dan orang yang berhutang ini nasinya bohong,
kita mau gimana nagihnya, orang gak ada yang ngeliat? Iya enggak? Bisa aja kembaliin dong duit 5 jutanya. Apaan sih, orang nggak minjem 5 juta, orang cuma 3 juta. Nah, bisa bohong kan dia? Nggak ada saksi yang lihat. Nah, gitu. Nah, coba dari tata cara piutang yang benar ini, pinjol diharamin karena apa? Yang itu tuh, Yang apa? yang keuntungan, Tidak mengambil keuntungan. Tidak mengambil keuntungan dari hutang. Ada lagi, terus ada apa lagi? Nah itu tuh menagih. Yang menagih hutang dengan baik. Nah, sekarang ada hadis Nabi SAW. Setiap hutang yang membawa keuntungan maka hukumnya adalah riba. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, sekarang coba hadis Abu Hurairah tolong dibacakan, Adoy. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, makan riba adalah salah satu dari 7 dosa yang membinasakan. Nah, ada yang paham tentang makan riba maksudnya apa? Yang bisa jawab dapat hadiah. Nih uangnya kan riba. Oke. Ayo, Emang cuaca sih. uangnya terus. Riba kan contoh, misalkan dia ngutangin ke orang, terus kan membawa keuntungan kan. Nah keuntungannya kan berupa uang. Nah uangnya itu dibeliin buat contohnya makan atau nggak buat beli ini, buat beli ini. Kan dimasukin tuh ke dalam tubuh kita, nah ini Ya. salah satu makan riba. Dampak dari kita makan riba sendiri apa? Dosa, maksudnya kayak apa kan makanan yang kita masuk itu kan ngalir ke darah karena setiap apa yang kita aktivitas kayak sholat, apalagi belajar itu nggak bakal Puasa, berkah. haji. Nah, Betul, 100. 100. mana bu? Oh, haji lu beli. Nah, ini hadiahnya. Cepat. Kalau ini nanti. Siapa yang belum sarapan? Aku nih aja. Oke. Nah, sekarang kita fokus lagi ke materi. Yang tadi udah hadis dari Nabi SAW, sekarang dari Allah langsung. Allah yang berkata langsung. Dari Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Tolong bacakan Rayhana. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat nggak, Bu? Nanti dong. Ya Allah. Apa sih itu? Riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbul kullu kafarin. Artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Dari surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat surat kedua ayat 276. Oke. Jadi di sini Allah itu sangat membenci orang yang memakan riba. Maka dari itu Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Kalau misalkan kita tahu, coba sebutkan pekerjaan yang mengandung riba. Bang. Rentenir. Bang. Rentenir. Ada lagi? Pegadaian. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, itu kalau misalkan kita terus-terusan, kita udah tahu nih hukum memakan riba itu sangat dosa dan dosanya merupakan salah satu dosa besar. Kita terus aja makan riba. Nah, itu Allah sangat membenci dan harus memusnahkan riba. Allah sangat tidak menyukai yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Berarti orangnya kan terus makan riba dan bergelimang dosa. Jadi nggak boleh, ya. Oke, lanjut. Pegang tangan baik. Nah,
Coba. Persiapan. Dampak dari besarnya hutang pinjaman online di Indonesia. Sebelum kita masuk ke dampak, coba saya mau nanya. Ada nggak di sekitar kalian, di lingkungan kalian yang terjerat pinjaman? Saya ada. Siapa? Keluarga, teman? Teman saya. Ada yang berarti kasusnya atau lagi. Ada di kelas ini? Enggak ada. Orang kaya ya, orang kaya. Alhamdulillah. Gimana? Dampak yang dilihat dari dia ketika Pengen bunuh diri. bunuh diri. Terus Nambah itu Saya udah nggak ada gairah hidup. lemas. Lemas, dedes. Gitu nih. Kata kunis. pokoknya sampai kebanyakan Ya, berarti ya. saya lah. Gitu kerja. Ya. Sariawan. Ya. Dampak dari pinjaman online itu sangat bahaya. Iya. Ketika ada pinjaman online, ketika ada pinjaman saya. Ayo, fokus lagi. Ketika ada pinjaman online di Indonesia, kasus bunuh diri itu semakin bertambah. Karena orang udah nggak tahu lagi solusinya mau apa, iya nggak? Iya. Udah ditagih admin pinjol terus. Udah kita belum dapat kerja lagi. Untuk 8 kali lemas. Kelilit judi online lagi. Astagfirullahaladzim. Judi online udah Judul. gini. Orang ikut judi online. Nah, modalnya pinjam dari pinjaman online. Online. Di judi online kalah, dipinjol, ditagih terus ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Karena kalau misalkan orang yang udah kelilit pinjol, itu dia akan terus-terusan dalam lingkaran hutang. Dia melunasin pinjol, tapi minjem hutang lagi ke keluarganya, minjem ke tetangganya, minjem ke temannya, dipinjol lunas, tapi di teman-temannya banyak lah. Nah, sekarang kita masuk. Dampak dari besarnya hutang pinjaman online. Yang pertama, tekanan psikologis. Metode penagihan yang tidak manusiawi dapat menimbulkan tekanan psikologis dan trauma yang besar untuk peminjam. Yang kedua, keamanan data pribadi. Coba, siapa yang pernah lihat kasus orang kena pinjaman online, terus dia ternyata kabur, nggak mau ngelunasin, akhirnya KTP-nya disebar, foto dirinya disebar, tapi fotonya udah diedit yang macam-macam. Nah, ada yang pernah lihat berita itu? Ada. Itu bahayanya ya, kan kita kalau misalnya mau pinjaman online harus foto pribadi, harus foto badan kita. Nah, itu kalau misalnya kita nggak ngelunasin, foto badan kita diedit yang aneh-aneh dan disebar. Jadi jangan coba-coba mendekati pinjaman online ya. Yang ketiga, siklus hutang terhadap masyarakat. Yang keempat, perburukan ketidaksetaraan ekonomi masyarakat. Semakin banyak hutang masyarakat Indonesia bakal maju atau enggak? SDM-nya maju atau enggak? Nah, kalau misalkan kita terus-terusan otaknya utang atau enggak nyicil terus, maju nggak lama-lama Indonesia? Kayak gini deh, kalau misalkan kita itu baru dikasih kemampuan sama Allah segini, ya udah segitu. Jangan kalau kapasitasnya misalnya baru bisa beli motor, tapi maksain beli Avanza, nyicil, Pinjol. tiba-tiba bulan depannya ketabrak bajai. Ayo, harus ngeluarin duit buat bengkel lagi. Uangnya dari mana? Orang nyicil Avanza aja masih nyicil, ya kan? Betul nggak? Kalau misalnya kapasitas kita masih motor, ya udah motor. Kalau misalnya hujan di luar, kan ada Gokar, ada Grab. Nah, ini yang banyak terjadi di ini ya, di apa namanya, generasi Z. Iya, kota-kota besar. Enggak, ketika dia belum mampu beli iPhone, tapi dia maksa beli iPhone. Kalau misalkan kapasitas kita atau kemampuan kita masih cukupnya di Android, ini maksudnya bukan menjelekan dua brand tersebut ya, maksudnya kan iPhone harganya mahal banget. Tapi kita belum mampu, kita baru mampu beli HP yang kayak biasanya, yang harganya 2 juta, 3 juta. Kita maksain beli iPhone yang 10 juta, nyicil ke pay letter, sebulannya 500.000. Kebanting dari kasur pecah, ganti LCD iPhone berapa? 1 juta. Ya Allah. Ganti LCD iPhone berapa? 1 juta. Ganti backlistnya berapa? 1 juta. Duit dari mana? Pinjam lagi ke pay letter. Gitu terus muter. Astagfirullah. Jadi jangan memaksakan apa yang belum kita Bisa. mampu. Bisa. Nah, yang kelima ada apa? Kerusakan hubungan sosial masyarakat.
Contoh kerusakan hubungan sosial masyarakat Saya dan Bu, hidup. saya kayaknya ya Bu. Nih, kerusakan hubungan sosial masyarakat. Jadi kan kita itu hidup nggak sendiri ya Bu ya, otomatis kita punya tetangga, punya sahabat, punya saudara gitu. Nah, ketika kita sedang kesel, ketika kita sedang kesusahan, kita bingung karena kita berdiri di kaki sendiri gitu. Kita bingung mau minta tolong siapa, ya Allah gitu kan. Ya Allah. Kita terlintas lah di otak ini kayak, oh gue masih punya saudara tuh gitu, gue masih punya tetangga. Akhirnya dari yang terlintas tadi di otak ini, kita mikir kayak, yaudah deh karena gue punya utang gitu, masa tetangga gue yang baik gitu gak mau minjemin gitu kan. Akhirnya minjem lah ke si tetangga dengan persetujuan bla 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 bla. Karena kita yang minjeminnya tidak amanah, kita yang meminjam ini tidak amanah, si tetangga ini tidak enggak dulu. Nah, si tetangga ini tuh tidak sudah menaruh kepercayaan yang besar, tetapi dihianati. Akhirnya Dan kita kasih tepuk tangan. Itu contohnya sangat bagus. Merusak hubungan keluarga, tetangga, pertemanan, ya kan? Merusak semuanya. Dan terakhir ada kerusakan kesehatan keuangan karena bunga yang begitu besar. Oke, yang orang sabar disayang. Sebelum thank you ada gitu. Asik. Dingin banget belum thank you ada Asik. Anjay. Sebelum gamenya dimulai harus tunjuk tangan yang tepat. Oke, satu. Apa ya? Ulang. 1, 2, 3. Iya, apa deh? C. Etot. Nah, lagi. Belum. 1, 2, 3. Jauh, bukan di tangan. Saya. Apa C? 1, 2, 3. C. Kata Mikael C. B. Kalau udah itu. Ada satu lagi. 1, 2, 3. Jauh. Saya 26,37 triliun. Diapalin. nyatet ya. Woi. Yang tadi nomor 2 diulang. Nomor 2 ada apa jawabannya? Udah selesai game. Sebelum ditutup karena hadiahnya masih ada satu lagi. Aduh. Coba. Ini sengaja ya kesimpulannya nggak ditulis di sini karena saya mau dengar sendiri. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi di sini yang dari tadi kita bahas adalah kesimpulannya yang bagus ya. Iya, asin. Jadi kesimpulan dari materi ini yang pertama. Tenang dulu. Lihat. Ntar kebagian nyicip. Jadi pinjol ini merugikan negara.
yang sudah legal aja itu kerugiannya dapat sampai 26,37 triliun. Itu dari negara. Iya. Kalau dari individu itu pertama merusak pertemanan, sosial, keluarga, terus mental, psikologis. Nah, itu dari individu. Terus dari akhirat itu mendapatkan dosa yang sangat besar. Betul. Akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya sangat besar tuh. Terus apa tuh itu berutang. Lagi utang tuh yang baik dan benar tuh yang pertama baik. Iya. Nggak boleh menyebar aib orang. Hmm. Terus cara bayar hutang itu tepat waktu. Harus mengasih kepercayaan pada orang biar bisa ngutang lagi. Kayak gitu tuh. Udah itu doang. Nah, kesimpulannya adalah ketika kita belum mampu dengan kapasitas kita, jangan dipaksakan. Karena Allah itu memberi kita kapasitas segitu, berarti Allah tahu emang mampunya segitu. Jangan memaksakan terlalu melebihi kapasitas diri kita. Karena kita nggak tahu. Kita ngutang di pinjol 1 juta, pikirannya ini 5 bulan ke depan juga lunas. Ternyata bulan depannya di PHK. Ya Allah. Nah, tambah gila, tambah stres, kehilangan pekerjaan, ada pinjol banyak, iya nggak? Nah, jadi jangan pernah mencoba-coba mendekati pinjol. Ya. Kalau misalkan udah ada yang pernah terlibat riba atau pinjol, segera beritahu. Saran, ada yang bisa ngasih saran? Saran gimana biar nggak terlilit pinjol? Lagi menghindari. Bersyukur. Bersyukur, tuh. Asik. Nah, coba. Apa lagi? Bersyukur atas nikmat Allah. Kalau misalkan kita melihat orang yang di atas kita, kenapa sih dia lebih sukses dari kita, kan padahal umurnya sama. Lihat ke bawah, coba banyak gak anak seumuran kita di luar sana yang gak bisa kuliah? Banyak. Banyak gak anak seumuran kita yang jadi generasi sandwich? Banyak. Dia belum kerja, dia baru kerja, baru dapat gaji 1 juta, tapi dia harus menghidupi keluarganya, adik-adiknya, jadi harus bersyukur. Nah, ini hasil. Gini. Nih. Ada yang perlu ditanyakan atau ada pertanyaan membingungkan? Mungkin ada pertanyaan di dalam kehidupan kalian, kalau kayak gini gimana gitu, ini nggak apa-apa ditanyain aja. Ada yang membingungkan? Target ini kan. Dikumpulin aja. Udah paham semua? Udah paham banget. Alhamdulillahirabbil Amin. Semoga materi yang saya bawakan hari ini kelak bisa menjadi pertimbangan buat kalian di masa depan. Kalau misalnya kalian lagi nggak ada uang, kalau misalkan kondisi keuangan keluarga kalian lagi turun, semoga ini bisa jadi pertimbangan buat kalian di suatu hari nanti. Dan sekarang kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.